Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi ada'is shaum. Ashhadu an la ilaha illallahul hayyul qayyum. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بحر المعرفة والعلوم. صلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين هم إحسانهم معلوم. أما بعد. Hadirin jamaah tarawih yang sama-sama mengharap ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban rutin, yakni melaksanakan sholat Isya berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita dimakbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kultum pada kesempatan malam ini bertemakan bahaya lisan lebih jauh berbahaya daripada makanan. Hadirin yang berbahagia, ada satu hikayat ketika Nabiullah Muhammad SAW di-Isra Mi'rajkan. Ia mendapati ada satu lubang kecil yang ternyata keluar banteng, dan banteng tersebut mengamuk. Ketika beres ngamuk banteng hendak kembali ke lubang kecil tersebut, ia tidak bisa masuk kembali. Rasul sempat bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man huwa?" Jibril, pertanda apakah seperti itu? Maka Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, umatmu nanti di zaman nanti banyak orang yang berbicara dari mulutnya, lisannya yang kecil lubangnya itu, akan tetapi ucapannya akan membahayakan, akan merusak, dan ternyata ketika ia menyesal dengan perbuatan yang merusak dari lisannya itu, ternyata ia tidak bisa menarik kembali." Hadirin, hikayat ini tentunya untuk kita menjadi pelajaran betapa pentingnya kita sebagai seorang muslim harus menjaga yang namanya lisan kita. Bapak Ibu, ada satu filosofis, kenapa di dalam anggota tubuh kita ada lubang hidung tanpa ada penjaga yang lain kecuali bulu hidungnya, ada telinga tidak ada penjaga lainnya, tapi mohon maaf kita bandingkan dengan mulut kita, kenapa ada penjaga berupa pagar, yakni gigi kita, ternyata dijaga dari dalam, dan ternyata di luarnya itu dijaga juga, dibenteng dengan yang namanya bibir. Ini satu simbol, satu ibrah buat kita. Ternyata tatkala kita akan mengeluarkan perkataan, kita akan berujar paling tidak punya dua pertimbangan. Yang pertama, pertimbangkan ucapan kita apakah maslahat. Kalau maslahat silakan ucapkan. Bahasa Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyakun khairan." Maslahat untuk umat silakan katakan. Tapi seandainya ada pertimbangan yang kedua, justru yang muncul adalah madarat,
membahayakan, maka aulia smut, bahasa Rasul, hendaklah diam kalau akan membahayakan orang lain. Hadirin makmum, filosofis ini tentunya buat kita menunjukkan satu pertanyaan, kenapa kita harus mempertimbangkan dua aspek. Satu, maslahat buat umum, buat diri bangsa dan umat. Yang kedua adalah pertimbangan madorotnya. Karena ternyata Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita dalam salah satu hadisnya, kullu kalami bi Adam, setiap perkataan anak Adam yakni manusia, alaihi lalahu, itu bakal menjadi suatu problem, suatu bencana bagi dirinya. Kecuali amrun bil ma'ruf, perkataan kita yang menyeru kepada kebaikan. Yang kedua, nahyun 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Yang ketiga, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, bahkan berbangsa bernegara, jagalah lisan kita supaya tidak menyakitkan orang lain. 3 level dan buktinya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang yang ternyata, mohon maaf, ucapannya bisa menyakiti hati orang lain, ucapannya bisa menyinggung orang lain, ucapannya bisa mendorongkan orang lain, maka di balik itu kita telah lolos, kita telah sembarangan mengumbar apa yang kita ucapkan. Maka bagi kita umat Islam adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang senantiasa pandai menjaga lisannya sehingga orang lain selamat dari lisannya, sehingga orang lain selamat dari tangan atau perbuatannya. Untuk kita hadirin sekalian, pantas dan layak ketika kita merenungkan apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau, ihfaz lisanaka ayyuhan insan la yandabanna innahu thurbanun. Wahai manusia, ihfaz, jagalah lisanaka, lisanmu, jangan sampai menjerumuskan dan membahayakan dirimu. Kenapa? Innahu thubanun, karena itu adalah binatang yang berbisa. Bahkan kata beliau, kata Imam Syafi'i, kambil maqabiri min qatil lisanihi, betapa banyak kuburan nanti yang ternyata min qatil lisanihi, dipenuhi oleh insan yang telah terbunuh, terjerumus oleh lisannya. Kanat tahabu mereka padahal sewaktunya itu masih dia hidupnya, dia tidak akan diselangi oleh umat-umat atau bangsa dan temannya. Oleh karena itu, kiasan ini perlu kita tangkap bahwasanya ketika kita menjadi insan yang mulia hari ini, jaga lisan kita jangan sampai menyakiti orang lain, dan lisan kita hari ini banyak insan yang mewaspadainya. Kalaulah kita tidak bisa mendapatkan atau tidak bisa menjaga lisan kita, tentunya akan menjadi kuburan bagi kita sendiri. Betapa banyak di kehidupan berkeluarga kita antara suami dan istri sekian tahun hidup, akan tetapi bermaaf salah satunya tidak bisa menjaga lisannya, akhirnya porak-poranda lah yang namanya berkeluarga itu. Ada satu pertemanan, persahabatan sekian tahun dibina, akan tetapi salah satunya menyinggung hati temannya, insya Allah itu pun akan memporak-porandakan hubungan keduanya. Bahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, apabila lisan kita banyak menyakitkan orang lain, tidak akan jauh bedanya, akan menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Buat kita, jagalah lisan, karena ternyata bahayanya lebih dari makanan yang akan menyakitkan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian dan sekian. Akhirul kalam minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.